lebih suka cowok berondong atau seorang pria dewasa? Pria dewasa. Pria dewasa. Kenapa suka dengan pria dewasa dibanding yang masih berondong? Halo guys, balik lagi ke channel aku ya. Oke, seperti biasanya malam ini kita akan ngebahas tentang curhatan-curhatan yang masuk melalui email. Dan kali ini kita ditemenin seorang wanita cantik yang bernama Bella ya. Tentu sebagian kalian ada yang sudah tahu ya. Oke. Kali ini ada beberapa pertanyaan yang lebih tepatnya ditujukan untuk orang yang sudah pernah menikah. Gimana? Udah siap kita ngebahas pertanyaan-pertanyaan dari mereka? Siap. Siap ya. Tentu apa yang nanti kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan mereka ini sedikit banyak dari pengalaman-pengalaman dari teman-teman maupun pengalaman pribadi juga boleh. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa yang dirasakan seorang istri saat suami telat pulang kerja atau jarang di rumah? Lebih suka sama teman-temannya nih. Nah, ini pertanyaan ini ditujukan untuk mereka, seorang wanita yang sudah berumah tangga pastinya. Jadi gimana Bel? Apa yang dirasain seorang istri sih apabila suami itu pulang kerjanya itu telat, terus jarang di rumah, lebih suka sama teman-temannya? Tentunya yang dirasakan istri itu ya marah sih, kayak marah. Ya. Terus Kenapa penyebabnya sering keluar rumah? Ya ditanya. tapi kalau misalnya mereka itu punya kebiasaan yang memang sulit untuk ditinggalkan, dan itu bikin dia tuh seneng di luar bersama teman-temannya dibanding dengan istri di rumah. Mungkin di rumah dia ngerasa jenuh kan. Tapi sebenarnya itu efeknya ke istri juga kan. Istri pasti merasa bahwa kesepian gitu kan. Jadi yang dirasain memang kesepian deh, kesepian. Terus terus yang sering dilakukan istri biasanya gimana sih? Ditanya dulu baik-baik. Oh, ditanya baik-baik. Terus Kenapa sering keluar di rumah? Apa penyebabnya? Apa karena bosan atau pingin keluar aja cari apa? suami kan cari hiburan. Iya, tapi kan kalau cari hiburan tuh nggak setiap malam, nggak setiap waktu. Bisa seminggu itu 1 kali. Lebih banyak di rumah, jangan di luar. Ya wajar aja istri marah. Oh gitu. Tapi kalau orang sudah menikah kan sudah tahu tuh hobinya suami itu gimana. Iyo, kan dia sudah nikah, dia kan udah punya anak dan istri. Ya dipikirlah mending di rumah, kenapa harus di luar? Itu kan dia sudah punya anak dan istri, bukannya anak ABG lagi. Oh, gitu. Beda. Tapi kenapa enggak si istri itu mencoba untuk mencari tahu kegiatan apa yang di luar, terus mungkin istri bisa ikut mendampingi gitu kan? Ya sepertinya begitu. Kan harus kayak gitu kan? Itu jadi solusi kan? Kalau suaminya punya hobi apa, ya udah istrinya ngikut ya. Iya, ngikut. Tapi satu, kadang suami itu kan Nggak mau diikutin ya. Ya. Takut kalau misalnya terlihat punya istri gitu kan. Dan pikiran istri itu takut kalau suaminya itu tergoda dan dirayu oleh wanita lain gitu kan. Ya. Ada bermain di luar ya. Kalau soal itu enggak sih kayaknya. Oh gitu ya. Tergantung orangnya sih kan, saling percaya ya. Tapi kebanyakan kalau suami itu main di luar kayaknya iya sih bisa jadi main perempuan, apalagi yang macam-macam lah. Pasti pikiran istri kan kayak gitu. Kalau suami jarang pulang. Yo dirasakan emosi. Oh gitu, berarti Pengen emosi ya. marah, tapi kita harus ngomong baik-baik dulu kan. Kalau kita langsung marah, nanti dia balik marah. Oh gitu. Iya. Ada kalanya emang suami yang galak gitu ya. Ada. Dia yang salah tapi dia nggak mau disalahin.
Kadang Tapi kalau sebagai misalnya komunikasi masih lancar, mungkin bisa diperbaiki. diperbaiki pas malamnya dia udah pulang tuh. Diajak ngobrol baik-baik ya kan. Iya, bisa. Itu tipsnya gitu kan, harus diajak ngobrol baik-baik. Ya mungkin pekerjaan di rumah banyak yang belum selesai. Kalau istri, kalau suami, kebanyakan suami kan berangkat kerja pagi, sudah pulang sudah main game atau apa Iya, gitu di rumah kan. kesibukannya sendiri. Tapi suami itu ngerasa kalau istri di rumah ya di rumah aja, kerjaan kayaknya nggak begitu berat gitu loh. Banyak yang kayak gitu. Padahal kerjaan di rumah itu yang sering seorang istri itu rasain tuh gimana sih? Gimana ya? Kan kayaknya tuh mungkin bisa dibilang ya kerjaan nyuci piring atau nyuci baju itu sebenarnya masih mungkin banyak orang menganggap itu pekerjaan yang enteng aja sih. Ya enteng. Yang dirasain istri tuh gimana? Terkadang itu kerja di rumah itu lebih capek dibandingkan pekerjaan suami. Ya gimana ya, kerjaan istri ini nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai ya kerjanya ya. Apalagi udah punya anak kecil-kecil, baru udah nyapu, diberantakin lagi. Oh ya itu yang bikin ini kan, yang bikin Tapi kan ya namanya kita punya capek anak kecil ya dimaklumin aja. harus sabar ya. Harus sabar. Ya kita ngeluh capek ya memang capek, tapi kan kewajiban istri, enggak kewajiban istri juga sih, suami juga bisa bantu kerjaan rumah, saling memahami lah. Oh gitu. Berarti memang kerjaan istri itu memang harus dibantu dengan suami juga kan. Ya mesti sih. Tapi asal nih para istri tahu tuh, suami itu apalagi kalau misalnya kerjanya udah banyak tekanan atau banyak yang dikerjain, itu biasanya rasa bahwa pagi sampai sore itu udah capek loh. Makanya pada saat pulang ke rumah dia butuh hiburan. Hiburan itu ya mungkin ya yang hobi main game. Dia banyak yang nggak peduli sama istri makanya. Karena mereka ngerasa walaupun kerjanya cuma itu aja sih, tapi tetap tekanan dari tempat dia kerja pasti kan ada sih kesibukan yang harus habis ini apa, habis itu apa gitu kan. Pasti kan banyak juga tuh kesibukan. Makanya suami itu banyak yang nggak ngeh pada saat pulang ke rumah. Dia ngerasa bahwa istri itu tugasnya cuma masak, nyuci sama yang sepele gitu kan. Kan nggak tahu tuh. Makanya hal yang kayak gitu perlu dikomunikasiin. Ya nggak sih? Iya. Perlu komunikasi sebenarnya. Jadi yang dirasain istri itu memang ngerasa capek dan marah ya. Iya. Atau pikirannya kemana-mana. Ya kok maksudnya sebagai istri itu kan kadang kan dia capek di rumah, ya sekali-sekali diajak lah kayak jalan-jalan gitu. atau shopping. Istri kan juga butuh hiburan di luar. Iya. Walaupun itu sebentar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang bikin seorang istri itu suka ngambek, nggak jelas? Ini nggak tahu nih pertanyaannya gimana nih. Apa yang bikin seorang istri suka ngambek nggak jelas? Terkadang istri itu ngambek, bisa-bisa suami pulang kerja langsung emosi. Mungkin dia ada tekanan dari tempat dia kerja atau ada masalah di luar sehingga dia masuk ke dalam. Iya, bisa jadi begitu. Tapi kan nggak mesti langsung marah sama istri. Bisa-bisa istri jadi ngambek. Kan bisa diobrolin baik-baik apa penyebabnya. Iya. Kalau bisa diobrolin baik-baik kan istri bisa kasih jalan. Gini nih atau gimana gitu. Oh gitu. Ya. Terus apa lagi? Kalau keinginannya nggak dipenuhi ngambek juga ya? bisa ya? Ya. Kalau istri pingin sesuatu, misal suami, nggak bisa gini-gini, kan nggak harus bilang begitu, atau nanti bisa dijanjiin walaupun itu kapan, pasti istri senang. Berarti istri itu suka di PHP juga ya? Sering kadang. Suka di PHP ya? Terus apa lagi sih yang bikin istri itu suka ngambek? Cemburu gitu? Lihat suami Sering chattingan dengan orang lain, Sering. itu bikin ngambek ya? Bisa
sering main HP, sibuk main game, istri ngajak ngobrol, dia nggak peduli. Itu bisa istri bisa ngambek. Oh, suaminya nggak peka gitu ya. Iya, nggak peka. Terus apa lagi? Kalau misalnya nih sudah kamu rapiin terus berantakan, Kayak ngelipet baju. itu gimana tuh bisa marah? Gimana ya? Udah capek gosok, ngelipet, semua diberantakin. Nggak ngambek sih, cuma ngomong bisa nggak sih jangan diberantak kayak gini. Naro handuk di Nggak masalah. kamar tidur? Nggak masalah itu. Oh, nggak masalah ya. Nggak. Yang masalah itu gini, Gimana? ketika kita banyak kerjaan, anak nangis, dia nggak peduli kalau anak nangis, kan sebagai suami harus atau diambil anak itu, digendong, dibantu, nggak ya, setidaknya anak tuh didiemin, jangan dibiarin nangis. Sedangkan istri repot kayak nyuci piring, masak, dia kan nggak ada kerjaan, atau di saat dia lagi libur gitu. Oh gitu. Jadi pas suami lagi libur itu maunya memang harus bantu istri lah ya. Iya, setidaknya ngomong anak lah. Tapi momen libur itu sebenarnya digunakan oleh seorang suami itu sebagai untuk hiburan diri, karena setelah misalnya seminggu itu dia 6 hari itu kerja pagi sampai malam, pagi sampai sore. Nah pas hari libur itu dia kayak balas dendamnya di situ, dia pengen menikmati, benar-benar menikmati, kayak dia yang hobi main game, ya udah dipuas-puasin. Kadang kayak gitu dah sih. Enggak juga sih. Kalau suami yang ngerti ya saling tolong lah. Enggak perlu menghabiskan waktunya dengan main game. Kan dia Gimana? ya dia mendiamin anak itu kan kewajiban dia juga. Istri mau masak, nanti dia mau makan kan. Kalau ngomong anak aja enggak selesai, masaknya kapan lagi selesainya? Oh gitu. Kita bahas hal yang kecil ya guys ya. Karena hal yang kecil kayak gini itu biasanya memang sering terjadi pada saat mereka yang sudah berumah tangga ya. Cek HP suami itu perlu nggak sih? Perlu. Kenapa? Nggak percaya ya? Enggak percaya sih. Kan sebuah pernikahan itu harus saling percaya. Iya memang saling percaya, tapi kan zaman sekarang suami itu banyak nggak tahu diri kadang. Oh, suaminya nggak tahu diri gimana maksudnya nih? Sering save nomor perempuan. Oh gitu. Kebanyakan kan kayak gitu. Sering chatting-chattingan sama wanita lain, sedangkan dia sudah punya istri. Mungkin teman kerjanya kali. Dibilang teman kerja enggak sih? Tahu dari mana? Kan nggak tahu nggak ini. Iya tahu lah. Gimana? Taunya Iya. gimana? Iya tahu lah. Kalau teman kerja dia kan nggak ada cewek, cowok semua. Oh gitu ya. Ya, Cowok semuanya ya. Iya. Jadi kalau ada menyimpan nomor cewek itu pasti Iya. curiga gitu ya. Curiga lah. Ya mungkin Mbak Konter mungkin kan. Enggak. Ya kalau Mbak Konter ngapain juga dia mau WA, ya kan? Enggak masuk. Ngasih tahu akal. dong. Pulsanya udah masuk belum gitu. Enggak begitu sih, enggak. Jadi cek HP suami itu perlu ya. Kalau misalnya nih sudah kamu cek ketahuan ada perselingkuhan di situ, kamu nggak takut tuh terjadi kerusakan rumah tangga mengakibatkan perceraian? Kamu nggak mikirin anak-anak? Karena sebagian orang banyak yang mikir bahwa nggak usah lah, itu privasi dia dan aku pun juga punya privasi. Ntar kalau misalnya kita berbenturan, otomatis nanti bakal terjadi keretakan rumah tangga diakibatkan hal kecil. Kamu nggak takut kayak gitu? Apakah istri sebagian nggak takut terjadi hal yang nggak gitu? Enggak takut. Nggak takut ya? Mesti tahu gimana. Atau nggak harus dicek? Kalaupun tahu suaminya itu lagi ada dekat dengan wanita lain, mungkin bersabar nunggu dia itu sadar bahwa aku ada istri yang setia gitu loh.
Mungkin dengan cara kayak gitu, karena banyak orang yang nggak berani untuk melakukan hal yang kayak gitu, takutnya ntar kalau ketahuan bikin sakit hati gitu. Jadi nggak takut ya ngecek HP suami ya? Enggak, Tapi tidak semua orang lah, banyak juga yang takut. menjaga. Berarti di sini jawabannya perlu juga, tergantung dari orangnya sih. Iya. Oke ya. Dari pasangan. Tergantung dari istrinya, tipe wanitanya seperti apa. Saat istri capek dengan pekerjaan rumah, apa yang diinginkan terhadap suami? Apakah istri itu Pengen gimana? cari hiburan di luar. pengen keluar, bukan pengen dipijitin di rumah aja? Enggak. Enggak ya? Jadi keluar ya, cari hiburan di luar hiburan ya? di luar kayak Bersama anak-anak pastinya ya. sama keluarga kecil lah. Kayak seperti ke pantai, makan bersama atau ke mall shopping. Itu kan gitu. kesenangan istri. Kan kita nggak setiap hari, itu tuh paling 1 bulan 1 kali. Udah seneng. Jadi memang kesukaan istri memang suka jalan-jalan ya. Ya. Oke. Shopping. Oke, siap-siap, nanti disampaikan kepada para suami-suami yang ada di rumah ya. Oke, lanjut. Cara move on dari pasangan setelah pisah atau cerai. Apa sih yang dilakukan seorang? Mungkin kamu pernah mengalami itu. Udah pisah nih, jauh dari suami, yang biasanya ada teman ngobrol di rumah, ada teman berantem, ada teman untuk berkencan di rumah gitu kan. Tiba-tiba hilang dan balik seperti semula, seperti gadis lagi, nggak punya pasangan, dan bahkan di situ sebagian ada orang yang mempunyai anak ya tanpa ada suami. Itu sulit move on-nya nggak sih? Sangat sulit. Sangat sulit. Tapi bisa move on itu gimana akhirnya? Bisa move on tuh gini ya. Apa sih yang dilakuin? Kita nggak perlu pacaran, cari teman deket aja yang bisa menasehati kita, yang bisa menguatkan kita lah, kayak atau punya kakak angkat lah istilah. Oh gitu. Yang selalu bikin kita semangat, yang bisa menghibur kita lah. Oh gitu. Jadi setelah pisah itu nyari kakak angkat ya? Teman atau ya cari teman lah yang bisa menghibur diri kita agar nggak ingat lagi dengan masa lalu. Oh gitu. Cari yang baru lah intinya ya. Ya bisa jadi cari pengganti yang baru. Apakah harus langsung ke hubungan serius, pernikahan mungkin? Kalau untuk nikah belum sih, karena kita pengen kenal dekat dulu sama dia, Oh gitu. pengen tahu Sifat dan wataknya gitu ya. gimana sih orangnya. Berarti butuh teman ngajak jalan, teman ngobrol, curhat gitu aja ya. Iya, memang benar sih. Cara efektif untuk melupakan seorang itu adalah dengan yang baru sih. Iya, mengenal orang yang baru. Kalau semakin kita mengingat orang yang lama ya kita nggak bakal bisa move on kan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cara menikmati single parent. Nah, gimana itu? Menikmatin single parent itu bisa dibilang senang, bisa dibilang sedih. Senangnya gimana? Senangnya gimana? Yang dirasain para single parent? Ketika dikelilingi orang yang baik-baik, Oh gitu. Terus? yang selalu ngasih solusi baik lah, yang ngajak kita hiburan seperti kayak nonton bioskop, karaoke, atau jalan-jalan kemana, atau kayak nonton konser. Kan itu semua bisa lupa dengan kesedihan. Itu senangnya ya? Ya, senang. Terus nggak enaknya itu? Nggak enak itu Jadi omongan orang atau apa? ya, bisa dibilang jadi omongan orang, atau kan jadi single parent ini berat juga sih. Kadang sedih ketika Hah? Gimana?
Ketika nggak ada suami, Ketika nggak ada suami, di saat mau tidur kan nggak ada suami, cuma ada anak-anak, nggak ada teman untuk ngobrol. kan ngobrol katanya bisa bareng Ya itu kan teman. yang teman kan nggak tidur sama kita. Oh, teman bobo istirahat Iya, maksud gitu tuh ya. cerita sama Oh, gitu. pasangan kan apa keluhan kita hari ini untuk kedepannya gimana. Oh iya orang sudah menikah tuh memang harus punya tujuan, Iya. visi dan misi dia. Nah, kalau dengan kesendirian kayak gini kan ngobrol sama siapa? Ngobrol sama anak, nggak nyambung kan? Cari pacar. Iya, cari pacar bisa. Ya itu kan sama aja kan. Oke ya, itu ya cara move on-nya ya. Ya. Dan cara menikmati sebagai seorang single parent. Pertanyaan terakhir, lebih suka cowok berondong atau seorang pria dewasa? Pria dewasa. Pria dewasa, kenapa suka dengan pria dewasa dibanding yang masih berondong? Karena pria dewasa itu lebih banyak Pengalaman. bukan pengalaman. Apa? Dia lebih seperti menjalani hubungan, lebih menjamin keseriusan. Oh gitu. Seperti misal. Keseriusan itu tidak bisa dilihat dari umur loh. Ya memang, tapi kan kebanyakan yang dewasa itu lebih banyak balik ke tadi pengalaman. Siapa tahu kan Pengalaman hidupnya banyak ya. Iya. Sudah pernah mengalami hal baik dan hal buruk, Iya. pernah di atas dan di bawah gitu. Intinya banyak yang dilaluin ya. Dan pengalaman itu sih sebenarnya mereka yang sudah dewasa tentunya lebih ngebimbing sih. ya lebih bisa membimbing ke depannya, menjamin. Kalau berondong kan kebanyakan buaya, Ya, suka gombal. gitu. Berarti sering digombalin sama berondong-berondong ya. Pernah sih ada. Tapi kan nggak mesti percaya sama berondong. Jadi kalau dengan berondong itu nggak dianggap serius? Nggak, Enggak ya? ngabisin waktu aja. Ya ngabisin waktu kan bisa untuk salah satu cara untuk move on dari Yang jelasnya mantan suami kan kayak gitu. nggak suka berondong sih. Oh nggak suka berondong emang ya? Oke kebetulan lah ya. Aku juga dewasa nih. Oke, ini tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas. Kita masih menantikan kalian untuk mengirim email agar kita bahas di konten selanjutnya ya.